Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Muslim, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim. Senang sekali malam hari ini saya Dani Rahmati yang kembali bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Dan juga bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim di malam hari ini turut menyimak melalui radio streaming. Saat ini juga Anda bisa tonton di channel YouTube Suara Muslim TV. Dan Majelis Ilmu malam hari ini membahas akan tentang Tibun Nabawi Mitra Muslim yang dipersembahkan oleh Lastaman Zakat. Temanya yang sudah melihat di Instagramnya Radio Suara Muslim, tentunya kita akan membahas tentang anemia Mitra Muslim yang menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami remaja khususnya generasi Z ya. Dan tentu kondisi ini terjadi ketika kadar Hb dalam darah berada di bawah normal sehingga tubuh tidak mampu untuk mengangkut oksigen secara optimal. Ada juga sebuah data Mitra Muslim yang juga disebutkan nanti mungkin akan ditambahi oleh Ustadz Nizam ya. Mungkin diperkirakan kalau ini berdasarkan data WHO diperkirakan lebih dari 1,6 miliar orang di seluruh dunia itu menderita anemia Mitra Muslimnya dengan jumlah penderita global mencapai 2,3 miliar orang di seluruh dunia Mitra Muslim. Nah, seperti apa sebenarnya Mitra Muslim anemia dan apakah juga bisa diobati? Tentu disinergikan dengan Tibun Nabawi dan dipersembahkan juga oleh Tibun Nabawi Holistic Care. Di malam hari ini kita akan bahas lengkapnya di dalam Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Lastaman Zakat. Telah hadir Mitra Muslim di malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Nizam, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan kita sapa beliau terlebih dahulu yang telah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz di malam hari ini. Alhamdulillah Mas Dani. Alhamdulillah, kita bahasnya anemia. Jadi Ustadz ya, sesuai dengan herbal yang di display ya di hadapan Ustadz. Berarti kalau Ustadz ini memang produksi herbalnya banyak Ustadz berarti ya. Artinya memang kok setiap ada siaran dengan tema berbeda itu menyediakan ada herbal juga Ustadz. Sesuai kebutuhan Ustadz ya. Masya Allah. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya bagi mitra Muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan kesehatan, dengan penyakit juga. Semoga diangkat penyakitnya, semoga lekas sembuh seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya bagi mitra Muslim yang sekarang diuji Allah dengan rezeki, semoga diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang anemia. Jadi anemia itu apa? Anemia adalah tadi sudah di prolognya sudah dibacakan Mas Dani, Jadi adalah ketika tubuh kekurangan sel darah merah, jadi sehingga mengakibatkan pasokan oksigen ke dalam tubuh kita berkurang. Jadi tanda-tandanya anemia gimana biasanya? Biasanya tanda-tandanya adalah mudah lelah dan lesu, terus wajahnya pucat. Jadi nanti kalau wajah pucat itu nanti bisa dilihat dari mata Mas Dani. Jadi dari mata, dari kelopak mata ini nanti dilihat itu nanti akan kalau warnanya pucat berarti nanti anemia itu. Makanya kalau kita di Tibun Nabawi itu orang-orang yang mau di detok darah yang mau dibekam atau dipastu itu kita mesti cek dulu tekanan darahnya berapa. Jadi kalau tekanan darahnya itu di bawah 100, tekanan darah di bawah 100 itu boleh dibekam, boleh dipastu, boleh, tapi dengan catatan tidak anemia. Tapi kalau misalkan ada anemia tidak anjurkan. Jadi harus dicek dulu SOP-nya. Jadi enggak asal-asalan langsung dibekam, dipastu, enggak. Jadi semua ada tekniknya, ada aturannya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah biasanya pusing dan sakit kepala. Nah, ini pusing dan sakit kepala. Kalau pusing dan sakit kepala ini lihat juga tanggal muda, tanggal tua ini. Kayak tanggal tua Ustadz.
Nggih, terus ya jantung berdebar. Nggih, Ya. jantungnya berdebar. Kalau jantung berdebar itu banyak faktor juga nggih. Jadi pada podcast-podcast sebelumnya sudah pernah saya singgung. Jadi kalau jantung berdebar itu bisa jadi apa namanya apa namanya kolesterolnya tinggi Mas Dani. Nggih. Jadi ada penumpukan kolesterol yang menuju jantung karena penumpukan kolesterol tinggi mengakibatkan terjadinya jantung itu ngos-ngosan untuk memompa darahnya. Bisa jadi kalau apa namanya jantung berdebar itu bisa jadi karena ini asam lambung. Oke. Nggih, jadi satu tanda itu punya Bisa banyak semua, Ustaz, banyak persepsi, banyak ini. Jadi harus kalau di Tibu Nabawi kan kita nggak bisa langsung nyimpulkan dari jantung berdebar jantungnya enggak. Jadi harus dilihat dulu, diurut dulu. Nanti yang jadi masalah di mananya. Ya, jadi seperti itu. Asam lambung bisa. Jadi asam lambung kalau asam lambungnya naik bisa mengakibatkan jantungnya berdebar. Oke. Terus juga orang-orang gagal ginjal juga. Jadi sesak nafas itu juga bisa mengakibatkan juga seperti itu. Terus selanjutnya adalah sesak nafasnya. Tadi sesak nafas. Jadi sesak nafas pun nanti bisa salah satu nggih, sesak nafas itu bisa jadi adalah salah satunya adalah bisa paru-parunya, bisa karena gagal ginjal dan sebagainya. Nggih. Terus selanjutnya adalah kangen dan kaki dingin. Nggih, kangen dan kaki dingin. Nggih. Kalau misalkan untuk yang ini nggih, kalau yang sampai tangannya berkeringat Mas, itu tanda-tanda biasanya ada jantung. Jadi kalau jantung ini berkeringat, ini tangannya berkeringat ya, telapak tangannya keringat itu jantung biasanya. Tapi kalau ini tangan dan kaki dingin, bisa jadi adalah anemia, gitu. Terus selanjutnya adalah konsentrasinya menurun. Jadi karena apa namanya kekurangan darah mengakibatkan konsentrasinya menurun. Selanjutnya adalah mudah ngantuk. Jadi kalau mudah ngantuk pun sama, Jadi kalau orang-orang lemes itu biasanya juga orang gagal ginjal juga lemes juga biasanya. Orang diabetes pun juga orang diabetes kelebihan kadar gulanya tinggi juga ngantukan. Orang yang kadar gulanya rendah juga ngantuk. Jadi untuk melihat suatu penyakit itu harus ini nggak bisa langsung satu tanda itu bisa dibuat patokan enggak bisa seperti itu. Jadi ada hukum sebab akibat dan itu harus dilihat dari triggernya di mana, penyebabnya di mana. Nah, penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya biasanya karena kekurangan zat besi Jadi kekurangan zat besi, terus kekurangannya itu biasanya dari daging merah daging merah. Terus biasanya kekurangan vitamin B12. Biasanya terdapat pada apa namanya dari keju, dari apa namanya telur. Terus biasanya terjadi penyebab umumnya juga ada pendarahan kronis. Nah, pendarahan kronis ini biasanya karena ini ada haid juga. Iya. Jadi haid, terus apa namanya luka lambung. Jadi luka lambung itu bisa mengakibatkan terjadinya anemia juga. Terus selanjutnya adalah kehamilan Mas Dani ya. Kehamilan itu bisa menyebabkan juga terjadinya anemia kekurangan darah merah. Terus juga ini penyakit kronis. Nah, penyakit kronis jadi kalau bisa jadi adalah kanker sama ginjal itu kalau untuk mengetahui kanker atau ginjal mitra muslim mungkin pernah mendengarkan podcast saya sebelumnya bahwa kalau HB-nya turun drastis di transfusi darah, terus setelah ditransfusi habis, jadi darah itu habis di tengah jalan. Nah itu sudah mulai curiga adalah kanker atau gagal ginjal, itu. Jadi di situ itu kalau kondisi udah parah, jadi kalau salah satu tanda untuk melihat gagal ginjal atau kanker itu adalah HB-nya turun drastis, dia transfusi hilang. Nah itu tanda-tandanya. Terus pola makan yang tidak seimbang, itu dulu Mas Dani. Baik. Kalau kita tadi melihat data Ustadz ada data dari WHO dan juga di Indonesia itu kok kebanyakan yang menderita anemia itu wanita Ustadz. Apakah memang kecenderungannya seperti itu? Seperti juga yang disampaikan sebelumnya ada beberapa penyakit-penyakit itu yang memang lebih sering wanita yang lebih kena terlebih dahulu Ustadz. Kebanyakan kalau dari penyebab tadi itu salah satu karena ibu hamil karena wanita lah hamil itu. Terus juga karena ini Mas haid, wanita kan haid Mas. Jadi kalau laki-laki kan nggak haid. Rutin
vaksin tiap bulan Iya, kan. nggih. Jadi situ, jadi proses pengeluaran darahnya lebih banyak gitu. Oke, itu. Jadi kalau kita bicara tentang ini nggih, tentang data dari Kementerian Kesehatan Iya, itu 30% dari 30,7% penduduk Indonesia itu mengalami apa namanya anemia nggih. oke. Jadi datanya seperti itu. Jadi makanya kalau lah anemia itu tuh sel darah merah didapat dari mana? Sel darah merah itu dari sumsum tulang belakang. Mhm, Jadi dari sini dari situ Mas. Jadi produksi itu dari sel tulang-tulang kita, sumsum tulang belakang itu menghasilkan darah merah. Jadi kalau sampai sampai apa namanya misalkan salah satu organnya terganggu, dia akan proses iya, pembentukan sel darah merah terganggu. Jadi produksi utamanya itu satu dari sel darah sumsum tulang merah ya, sumsum tulang belakang, sumsum tulang merah. Terus juga bisa dari ginjal Mas. Cuman ginjal itu fungsinya adalah membantu menghasilkan hormon yang merangsang terjadi pertumbuhan. mhm, Jadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi satu sumsum tulang belakang, ginjal, hati. Nah, nanti hati itu oke, juga berhubungan dengan pola tidur. mhm, Jadi kalau tidurnya misalkan tidak optimal, ya, apa namanya yang terjadi adalah mengganggu proses terjadi pembentukan apa namanya sel darah merahnya. Terus yang selanjutnya adalah limpa. Limpa di situ mhm, mhm. adalah sel-sel darah merah yang rusak itu nanti didaur ulang, diproduksi situ. Nggih, di situ dulu Mas Nuri. Nggih. Oke, baik. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti Ustadz pada sesi berikutnya dan juga mengundang mitra muslim untuk berdiskusi di malam hari ini baik WA di 0855 3938 juga termasuk komentar di channel YouTube Suara Muslim TV. Anda di malam hari ini juga boleh untuk menonton TikToknya Tibun Nabawi Holistic Care ya. Dan nanti insya Allah kita akan bacakan penelpon bisa sambung selepas pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali tetap bersama Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Lastaman Zakat. Alhamdulillah hari ini saudara sekalian kita bagikan langsung hewan kurban. Dagingnya tadi tersembelih. شكرا ثمن زكاة شكرا لاندونيسيا جود اندونيسيا هذا شكرا ثمن زكاة وشكرا اندونيسيا وكل الاحترام شكرا للزكاة شكرا للمجلس
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim. Majelis Ilmu malam hari ini masih bersama dengan Tibun Nabawi Holistic Care dan dipersembahkan oleh Lastaman Zakat. Saya Deni Rahmati, ada Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Ada yang bertanya, nomor teleponnya di 0877 5699 9337, langsung bisa WA ke Tibun Nabawi Holistic Care. Di sana setiap hari itu Ustadz buka Ustadz. Buka dari pagi sampai sore. Yang penting bisa janjian reservasi terlebih dahulu. Karena ada mitra muslim yang mengirimkan ini, beliau ini mewakili neneknya, nenek Rupiah, untuk mengirimkan foto hasil ronsen Ustadz dari rumah sakit yang sudah dikirimkan ke WA. Mohon bantuannya Ustadz, ini tindakan apa? Karena setelah operasi saraf kecepit kakinya terasa kaku dan berat Ustadz. Jadi nanti langsung tinggal di WA kan ke nomornya Tibun Nabawi saja Ustadz. Jadi kalau ke telepon dulu Ustadz sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu Dani. Yating, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi sore nggak muncul ini, dicariin. Iya, kemarin tadi itu kelupaan. Alhamdulillah. Ini besok kan ada hajatan Mas. Ini adik saya, Pak keponakan, jadi ya sibuk. Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Nidom, dulu itu saya masih muda itu sering terkena anemia, tapi sekarang sudah menopause, apakah masih bisa terkena anemia Ustaz? Terus yang kedua, saya kan punya sakit kolesterol tinggi. Apakah kolesterol itu juga sering pusing juga, sering ngantuk Pak Ustaz? Mohon pencerahan Pak Ustaz. usianya berapa Ibu? Usianya Bu Yati? Usianya 55. Usianya 55. Iya, kalau buah nanas itu apakah bisa menurunkan kolesterol? Kata orang-orang buah nanas itu bisa. Apakah benar Ustaz? Mohon pencerahan Pak Ustaz Pak Ustaz dan Mas Dani, mudah-mudahan saya selalu panjenengan juga Bu. Bermanfaat. Amin ya Terima rabbal alamin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau anemia itu tidak mengenal usia Ibu. Jadi kalau anemia semua kena. Pertama kalau yang mungkin kena jenengan misalkan pola tidurnya nggak teratur ginjalnya bermasalah, itu kan mempengaruhi semua. Jadi kalau tadi di awal kan udah saya sebutin jadi yang mempengaruhi dari mempengaruhi dari terbentuknya sumsum tulang belakang yang memproduksi dari sel darah merah itu adalah pertama sumsum tulang belakang, yang kedua adalah ginjalnya, yang ketiga adalah hatinya, yang keempat adalah limpa. Jadi kalau misalkan ginjal jenengan bermasalah ya otomatis hormon eritropoietin itu yang mempengaruhi dari pembentukan dari sel darah merah itu akan terganggu juga itu kan. Kalau misalkan juga hati jenengan itu bermasalah, padahal itu kan hati itu menghasilkan zat besi Kalau misalkan pola tidur jenengan itu sering begadang karena kan jam kerja dari hati itu kan organ liver kan jam 11 malam sampai jam 3 pagi Jadi kalau jenengan jam segitu masih begadang, otomatis zat besi yang dihasilkan tidak optimal itu mempengaruhi jadi pembentukan hemoglobinnya kan, sel darah merahnya. Jadi semua kembali Bung. Jadi perilaku kita sehari-hari itu mempengaruhi dari pembentukan sel darah merahnya. Jadi nggak mengenal usia. Apalagi kalau yang sering sampaikan pada podcast sebelumnya adalah itu kan tadi sumsum tulang belakang dari ini Mas, di sumsum belakang itu kalau jenengan kebanyakan minum obat anti nyeri, terutama yang yang jenis golongan kortikosteroid itu biasanya itu efeknya adalah merusak sumsum tulang belakang. Kalau rusak gimana Ustaz akhirnya? Ya kalau rusak ya berhenti. Produksinya tadi berhenti. Jadi kalau suatu saat jenengan ada yang sampai sel darah merahnya berhenti, sel darah putihnya berhenti, itu namanya penyakit anemia aplastik. Ya sudah, kalau gitu ya sudah nggak bisa ini Mas. Jadi harus diperbaiki. Dengan diperbaiki ya biasanya kalau di kami itu ada pengobatan khususnya. Jadi nggak bisa pengobatan biasa.
Itu. Jadi makanya kan sebelum semuanya terlambat ya, apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah jaga pola makan kan. Pola makan yang pertama, yang kedua adalah karena berhubungan dengan ginjal, maka pola cukupkan minum air 2 liter. Jadi kalau ginjal Bu, jadi kalau sudah 55 tadi itu 55 tahun, jenengan secepatnya cek kadar kreatininnya. Nanti rumusnya sudah pernah saya sharekan adalah untuk melihat fungsi ginjal kita tinggal berapa persen, masukkan namanya rumus GFR 140 kurangi usia 55 kali berat badan kali 0,85 dibagi 72 kali kadar kreatin. Nanti jenengan udah masuk kategori kategori yang stadium berapa untuk fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya sudah masuk gagal ginjal, itu udah nggak bisa produksi Mas. Makanya kan tadi saya sering di awal sudah saya sabutin Jadi kalau tanda-tandanya kalau anemianya sudah parah itu biasanya kelihatan dari HB. Jadi kalau HB-nya turun drastis, ditransfusi hilang lagi, ya kemungkinan itu ada ginjalnya bermasalah atau ada kanker di dalamnya. Jadi tidak mengenal usia Bung Jadi yang jangan perhatikan adalah ginjalnya diperbaikan, pola makannya diperbaiki, terus juga pola tidurnya diperbaiki. Jadi makanan-makanan yang bisa memperbaiki dari sel darah merah apa? Contohnya adalah seperti daging merah terus telur, terus apukat, ikan-ikanan, itu brokoli, terus jeruk, itu bisa menambah sel darah merah. Yang selanjutnya adalah buah nanas Bu. Buah nanas pada dasarnya hampir semua buah-buahan itu mengandung antioksidan Bisa salah satunya adalah untuk kolesterol. Cuman mungkin kadarnya nggak terlalu banyak, tapi untuk buah nanas itu lebih kecenderungan untuk anti nyeri Bu. Jadi kalau jenengan ada nyeri-nyeri itu lebih bagus untuk buah nanasnya. Ya baik. Terima kasih Ibu Yati. Berarti untuk yang kolesterol buah apa Ustaz? Apakah ada khusus? Kolesterolnya, kalau kolesterol nanti bisa return ke daun salam. Oh, daun salam. Daun salam. Jadi kolesterol sama asam urat. Direbus saja berarti. Direbus saja. Jadi direbus, nanti sambil 1 gelas air panas, dimasukkan beberapa lembar daun salam, ditutup sampai warnanya nanti berubah kuning, diminum sehari 2 kali. Tapi tanda-tandanya jadi ini kami di Tibun Hawan tidak hanya ngajari obat, ngajari perilakunya yang harus dibenahi. Sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika perilakunya tidak diperubah, nggak akan sembuh-sembuh gitulah. Makanya mau menghabiskan berapa pabrik obatnya itu. Kalau mau sehat perilaku dirubah. Jadi kalau yang ada asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati seminggu kok enggak sembuh-sembuh, itu sudah mulai curiga. Jadi bukan efek, itu kan efeknya, asam urat itu kan efek. Bukan efeknya dibati, penyebabnya apa? Nah, itu biasanya salah satu tanda ginjalnya sudah mulai bermasalah. Baik, terima kasih Bu Eni dari Lumajang sudah menunggu malam hari ini. Bu Eni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eni malam hari ini? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu Eni. Juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang kan lagi ngetren iklan magnesium. Yang saya tanyakan, gunanya magnesium itu untuk tubuh apa? Kemudian kalau di herbal itu ketemunya pada tanaman apa? Yang kedua gini Ustadz, tetangga saya itu kok banyak wanita-wanita itu yang dengkulnya itu sakit Ustadz. Kemudian dibawa ke dokter, disuntik, itu sembuh. Kenapa ya Ustadz? Itu begitu, terima kasih. Mbak Eni, yang sakit, yang dengkulnya sakit tadi sudah usia-usia senior atau masih? Iya, 50 ke atas. Atau yang 78, ada 56 gitu. Baik. Itu terus bawa ke dokter, terus disuntik itu 2 kali cairan, gitu. Nggak tahu saya kok saya sembuh ya. Ajaib. Itu apanya yang apanya yang maksudnya bererror gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magnesium Ustadz untuk apa dan apakah juga ada untuk padanan di herbalnya Ustadz?
Jadi magnesium Bu fungsinya adalah untuk menjaga fungsi otot dan saraf, nggih. Jadi menjaga fungsi sorot dan saraf. Jadi kalau herbal-herbalnya nanti bisa dari kangkung Bu. Terus kalau tadi apa? Yang kedua adalah Yang kedua dengkul sakit, Ustaz. dengkul sakit. Oh, Kemudian disuntik, kemudian ada ada tetangga-tetangganya Bu Eni itu dengkulnya sakit, kemudian disuntik 2 kali dari rumah sakit, ternyata kok ajaib sudah sembuh Ustaz gitu. iya. Jadi kalau usianya berapa tadi rata-rata? Usia rata-rata 50, 55 sampai 60 tahun. Ustaz. Oke, jadi kalau usia di perempuan kebanyakan nggih. Jadi gini Bu, setelah usia 40, fungsi ginjal kita turun 1%, nggih, 1%. Nanti efeknya apa? Biasanya asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Itu efeknya nggih. Terus selanjutnya adalah pengeroposan. Jadi kalau pengeroposan itu setelah usia 40 nggih, terjadi pengeroposan. Pengeroposan tulang itu kalau perempuan 1:3. Kalau laki-laki itu 1:5. Jadi secara kodratua itu makanya biasanya kalau ada persendian sakit itu biasanya asam uratnya tinggi, biasanya juga pengapuran. Nah, biasanya orang-orang kalau yang sudah seperti itu biasanya karena zaman era now itu ada semua instan, makanya orang-orang semua pakai pengobatan instan. Itu. Jadi kalau asam urat tinggi penyebabnya apa? Kebanyakan zat purin, makanan zat purin. Zat purin dapat dari mana? Biasanya dari gorengan. Dari gorengan, dari seafood yang bercangkang, kepiting, rajungan, krecot dan sebagainya. Dari mana lagi? Dari jeroan. Terus dari mana lagi? Dari makanan ultra processed, chicken, nugget dan sebagainya. Itu. Jadi biasanya itu nanti berupa apa? Berhubungan dengan perilaku makan. Jadi makanya tidak mau berhenti, makanya tidak selektif, semua dimakan karena kebiasaan dari muda makanya sehari 3 kali, setelah tua pun makanya sehari 3 kali semua. Jadi los ndak rewel, dimakan semua. Padahal secara kodratua itu setelah usia 40 fungsi ginjal kita turun 1%. Jadi otomatis apa? Karena fungsi ginjal sudah menurun, jadi nggak optimal untuk membuang darah kotor. Yang terjadi apa? Nanti terjadilah asam uratnya balik lagi ke persendian tubuh kita, yang ke persendian termasuk ke kaki, terus yang nanti yang yang kolesterol yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi yang dilakukan apa? Biasanya mohon maaf biasanya kalau yang sampai disuntik disuntik itu enak biasanya obat anti nyeri. Biasanya obat anti nyeri. Jadi nanti obat anti nyerinya habis ya suntik lagi. Berarti Jadi tergantung sama obat itu. Oke, tergantung. Jadi makanya kalau di tibun nabawi caranya gimana? Caranya adalah Bu, secara kodratua tulang kita tersusun dari kalsium. Kalau tersusun dari kalsium, apa yang harus dilakukan? Lakukan adalah perbanyak makan makanan yang mengandung kalsium. Contohnya apa? Contohnya susu kambing, susu sapi, terus edamame. Tapi edamame itu kan mengandung kacang-kacangan, sebaiknya jangan dimakan susu kambing atau susu sapi. Bisa jadi ini tahu tempe bisa, tapi kan juga mengandung kacang-kacangan. Terus bisa ini sarden yang bukan ini ya, bukan kalengan, ikan sarden itu bisa. Itu yang pertama itu. Jadi jenengan rutinkan minum susu sapi atau susu kambing yang fungsinya adalah untuk memperbaiki tulang kita sudah mulai keropos. Itu yang pertama. Jadi bukan suntik. Kalau suntik itu hanya instan. Boleh disuntik, boleh, tapi tidak boleh keseringan. Kalau keseringan konsumsi obat anti nyeri, ya nanti efeknya apa? Terjadi pengeroposan tulang. Nah, nanti kalau tulangnya teropos yang terjadi apa? Anemia, kurang darah, Mas Dani. Itu lagi. Gitu. Jadi yang dilakukan apa? Pertama tadi perbaiki dengan perbanyak susu kambing, susu sapi. Yang kedua adalah jalan kaki. Nah, jalan kaki sehari 30 menit. Fungsinya apa? Untuk menguatkan otot, menguatkan daging kita. Jadi pada saat kita terjadi pengeroposan, kakinya sakit, itu masih ditopang sama kulit sama ototnya. Lah orang-orang sekarang kan nggak mau seperti itu Mas, nggak mau olahraga, nanti makannya juga nggak mau tarak ya, bahasa Jawa nggak mau tarak, nggak mau selektif. Maunya adalah instan dengan apa? Suntik obat-obatan, suntik atau sering konsumsi obat-obatan anti nyeri. Jadi kalau obat-obatan anti nyeri jangka panjang itu adalah kena tulang,
kena lambungnya rusak, juga kena jantung itu. Jadi itu efek-efeknya. Jadi ginjal, jadi kena ginjal yang terpenting ada ginjal juga. Jadi makanya kalau sudah ini Bung ya, kalau udah usia tadi itu jenengan minimal cek ke laboratorium atau ke puskesmas terdekat, cek kadar kreatininya. Nanti berapa, tinggal sama cek pengeroposan tulangnya tinggal berapa. Nanti dicek semua, nanti diperbaiki perlahan-lahan. Bisa. Sekarang pertanyaannya mau berubah enggak gitu aja kan? Jadi karena kan untuk menjadi sehat itu perlu perjuangan. Jadi enggak semua instan. Kalau yang tadi disuntik kan ini instan, hanya sementara, dan itu enak untuk saat ini, tapi itu menjadi bom waktu yang akan datang. Penyakit yang lain itu penyertai seperti gagal ginjal dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Eni. Berikutnya Ustadz yang sudah menunggu Ibu Sita, sepertinya dari Krian. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sita sudah menunggu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan saya punya keponakan itu kemarin itu kekurangan darah sampai transfusi darah habis 4 kantong. Terus ternyata kan katanya ada kejepit tulang, saraf kejepit. Itu terhimpit oleh nanah pembuluh darahnya. Kemarin kan rencananya kan mau dioperasi. Ternyata di CT scan ada paru-parunya yang infeksi sampai kemarin itu 4 liter. Terus kan sudah 4 liter sudah tidak keluar. Terus ternyata kok bermasalah di lambungnya. Saya mau tanya apakah di Tibun Nabawi bisa disembuhkan? Karena dokter tulangnya sudah lepas tangan gitu. Bu. Mau ditanya dulu atau dijawab? Usianya berapa usianya? Usianya masih 28. Cowok cewek? Masih muda ya. Cowok. Cowok. Sekarang itu di rumah sakit itu makannya enggak boleh makan lewat mulut, tapi lewat selang melalui pipi langsung ke lambung. Perokok? Jadi pakai minumnya itu cuma 50 cc air gula, terus nanti ditambah 2 jam lagi 100 cc, enggak boleh lebih. Ini perokok apa enggak Ibu Sita? Dulu itu perokok yang yang elektrik itu loh. Vape, ya, lebih berbahaya pada rokok ini. Karena kan ada itu katanya itu kanker nasofaring, nasofaring pernafasan. Jadi itu Bu. Sudah di kemo 5, terus sudah radiasi juga sudah. Berarti kena kanker juga berarti? Iya, makanya kanker nasofaring itu. Makanya itu kan saya herannya gini, sudah di kemo kok masih katanya kankernya menjalar kemana-mana ke tulangnya yang kejepit sama nanahnya itu katanya. Sekarang lumpuh di rumah sakit, kakinya itu kemarin tuh waktu lebaran tuh masih bisa jalan katanya kayak kesemutan gitu loh. Terus lebaran ketiga itu sudah nggak bisa jalan. Sampai sekarang masih di rumah sakit. Apakah bisa disembuhkan dengan Tibun Nabawi? Mohon solusinya, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sita dari Girian. Tapi sebelum menjawab ke Bu Sita, Ustadz kita jeda dulu. Nanti insya Allah kita akan sambung Mitra Muslim termasuk jawaban dari Bu Sita. Penelpon nanti bisa sambung di 031 56245555. Kami akan segera kembali. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا والناس ما زالت لعون الناس تشتاق آفات
بعون الناس. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة ونورنا عم الفضاء، لجميع من في ظلمة الدنيا مضى، جاب الحياة مفتشا عن نفسه، فرأى بريق البذل منها أو مضى، وانهض وآثر لا تكن متجهما، طوبى لمن للعالمين تبسما، فعظيمة أخلاق من. نشكر مؤسسة تمان زكاة على هذا الطعام. نشكر تمان زكاة على هذا المشروع الخير. Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Masih bersama di Majelis Ilmu Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Ada Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rahmati. Penelpon bisa sambung 03156245555. Sebelum kita terima penelpon, jadi Bu Sita dari Krian Ustadz yang menanyakan tentang berbagai macam persoalan Ustadz ya, termasuk sudah ada kanker nasofaring, kemudian juga ada saraf kecepit, sampai dokter sudah menyerahkan dan angkat tangan Ustadz. Nah, apakah juga Tibun Nabawi ada solusi atau ada alternatif lain yang ingin disampaikan Ustadz? Bu siapa Sita namanya? Ibu Sita. Bu Sita. Tibun Nabawi tidak bisa nyembuhin Ibu. Tibun Nabawi mengajarkan sembuh dan mengajarkan sehat. Jadi yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua siapa? Pasien sendiri. Jadi kalau Tibun Nabawi mengajari A, B, D, A, B, C, D dan sebagainya, pasien tidak menjalankan apa yang direkomendasikan, ya percuma pengobatan. Jadi Tibun Nabawi itu mengajarkan sehat, mengajarkan caranya sembuh, bukan menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pasien sendiri. Jadi kalau sudah diajarkan tentang tekniknya untuk sembuh dan sebagainya, pasien tidak menjalankan, ya pengobatan apapun ya percuma. Makanya sering saya sampaikan adalah sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika pasien tidak mau merubah perilaku, pengobatan tidak optimal. Kalau dilihat dari ceritanya Ibu, ada ketemu tadi kanker. Ada kankernya, kan di awal sudah saya sebutin, biasanya kalau tanda-tandanya anemia itu parah, sudah ditransfusi satu pack
turun lagi. Ya, itu salah satu tanda adalah ada kanker atau gagal ginjal. Jadi kalau sudah kanker ini Bu, kalau dilihat dari ini kayaknya udah nyebar. Cuman kan saya baru bisa ngambil kesimpulan setelah ada rekam medisnya. Jadi rekam medisnya tolong sharekan ke kami pelajari dulu. Ini kalau dilihat triggernya, penyebabnya adalah karena merokok. Termasuk yang elektrik itu berbahaya jadi lebih bahaya daripada rokok yang ini yang isep biasa gitu. Jadi berbahaya. Jadi makanya kalau sekarang usia ini kan masih muda, 28. Biasanya mungkin muda jarang sakit, masih kuat sebenarnya Ustaz. Ya, jadi kalau biasanya orang rokok bisa nanti adalah gabungannya itu ngopi. Nah, ngopinya biasanya ngopi saset, kopi yang bukan ngopi yang kopi asli kopi-kopian. Terus nanti begadang. Ya kan? Itu udah gandengannya gitu ben begadang. Lah nanti kalau begadang fungsi livernya sudah bermasalah. Makanya kalau ini udah ada hubungannya dengan kanker nasofaring, dengan paru-paru, terus nanti saya perlu data juga apa tidurnya jam berapa, fungsi hatinya berapa, fungsi ginjalnya berapa. Jadi data lengkap dulu, saya baru ngasih kesimpulan. Yang jelas ini kalau sudah berupa kanker, nah itu Bu, salah satu makanan kanker adalah gula. Jadi kalau kita sudah kena kanker, kita masih konsumsi makanan minuman yang mengandung gula, sama dengan kita ngasih makan. Yang harus dilakukan apa? Puasa gula selama 3 bulan berturut-turut. Pertanyaannya mau enggak itu kan? Itu aja. Mau enggak puasa gula selama 3 bulan berturut-turut? Jadi makanannya apa? Yang dikukus, hindari gula. Nah itu kan secara fisik ya. Yang non fisik atau fisikis Jadi pada saat biasanya kalau orang sakit itu kan stres Mas Deni. Itu kan udah diajarkan kemarin minggu sebelumnya tentang penyakit hati Jadi pada saat kita sakit biasanya orang itu stres duluan. Kan bingung. Karena pilihannya cuma 2, kalau nggak hidup ya mati. Itu kan gitu kan ya. Biasanya bisa stres duluan, udah mikir nanti gimana aku ngurusin pasti mati itu gimana itu. Jadi biasanya kalau orang dalam keadaan stres itu yang membangkitkan namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu letaknya di atasnya ginjal, namanya kelenjar adrenal, dia dilepaskan pada saat kita stres. Pada saat kita stres yang terjadi apa? Tekanan darahnya tinggi, kadar gulanya tinggi. Jadi mungkin walaupun kita sudah tarak sudah tarak, udah enggak makan makanan yang mengandung gula secara fisik, tapi pada saat kita stres itu mengeluarkan gula juga. Jadi itu kalau kita sudah kebanyakan gula sama dengan kita ngasih makanan kankernya. Jadi makanya banyak. Jadi kalau udah kanker gini nih pengobatannya harus total Ibu. Jadi enggak, kalau di kami Tibun Nabawi adalah 3 bulan berturut-turut tidak boleh berhenti minum herbalnya, dan ada anjuran-anjuran tertentu yang wajib dilakukan. Jadi kalau wajib dilakukan, kira-kira pasien mau enggak itu aja. Kalau pasien mau insya Allah ada hasilnya. Kalau enggak mau ya kita enggak bisa ngomong. Makanya tadi saya bilang yang bisa nyembuhin siapa? Allah. Yang kedua siapa? Pasien. Itu dulu. Baik. Semoga lekas mendapatkan kesembuhan untuk Ibu Sita dan juga keluarga. Amin ya robbal alamin. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu Cemekalang, Ibu Istiharo sampai lupa saya mau sebutkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz, apakah tanda-tanda pengeroposan tulang itu Pak Ustadz? Terus apakah cuman susu kambing sama susu sapi aja harus minum rutin bisa sembuh? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanda-tandanya Bu, biasanya tubuhnya semakin pendek, sensitif di persendian, terus tulangnya mudah patah, itu tanda-tandanya. Jadi nanti untuk memastikannya, jenengan harus cek ke laboratorium sama, jadi tetap kalau tulang itu hubungannya dengan ginjal. Tulang itu hubungannya dengan ginjal. Jadi untuk memastikannya jenengan cek ke laboratorium 4 sekawan ditambah sama kadar kreatin asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah sama kadar kreatin itu wajib jenengan cek, nanti akan ketahuan seberapa parahnya. Jadi karena
tadi udah di awal sudah disebutin bahwa tulang itu terbentuk dari kalsium. Jadi jenengan secara kodratuwa itu setelah usia 40 itu memang fungsi dari dari pengeroposan itu kodrat, kita nggak bisa melawan kodrat Mas Dani. Jadi karena sudah kodrat, jadi kita perbanyak minum kalsium ya, salah satu adalah susu kambing atau susu sapi. Itu kalau jenengan kepen sehat jadi makanan-makanan yang mengandung zat purin tinggi seperti goreng-gorengan, seperti siput yang bercangkang, seperti jeroan, terus makanan yang ultra proses, mie instan, chicken nugget, sosis itu sudah mulai dikurangi. Jadi dikurangi bukan berarti berhenti loh Jadi nanti jangan salah menyalahkan Ustaz Edom, nggak boleh makan semuanya. Ustaz jangan dipotong-potong gitu. Boleh, malah Ustaz ini malah nyalakan semua boleh dimakan. Allah menciptakan dunia dan di sini untuk dinikmati. Tapi kita harus tahu diri. Jadi kalau sudah sakit-sakitan sudah usia 40 itu fungsi organ kita sudah mulai menurun. Jadi kita jangan seperti anak muda. Yang jadi masalah kan mereka berperilaku seperti orang muda, makanannya masih sehari 3 kali, makan semua dimakan. Nanti kalau sakit sedikit minum obat. Padahal secara kodrat setelah usia 40 itu tubuh kita semakin melemah, itu kodrat. Jadi orang yang banyak yang nggak sadar diri, masih merasa seperti muda. Nanti kalau sudah sakit parah-parah baru teriak kan itu. Jadi itu Bu. Yang kedua adalah olahraga Ibu. Nah, tadi kan ditanya obat lagi. Obat itu membantu aja, fungsinya membantu. Jadi obat-obatan itu membantu, anti nyeri nanti membantu. Tapi bukan berarti untuk dikonsumsi terus-terusan anti nyeri. Nanti efek jangka panjang kalau kebanyakan anti nyeri, tadi itu sudah disebutkan di awal, ginjalnya kena, lambungnya kena, pengeroposan tulang juga tambah parah, jantungnya kena semua, livernya juga kena semua. Itu jadi dipikirkan jangka panjang kebanyakan minum obat adalah tadi itu. Jadi obat boleh diminum, boleh pada saat dibutuhkan saja, tidak boleh dikonsumsi tiap hari. Yang jadi masalah orang-orang biasanya itu dibuat konsumsi harian tanpa resep dokter, langsung nebus ke apotek, diminum tanpa aturan. Itu nanti jangka panjangnya rusak ginjalnya dan sebagainya. Jadi yang dilakukan apa Bu? Lakukan adalah selain tadi itu kalsiumnya diperbanyak. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga adalah 30 menit per hari jalan kaki. Supaya apa? Tulangnya semakin padat, pengeroposannya mulai berkurang. Jadi nanti ada tulang semakin padat, nanti yang tulang mulai keropos dibantu dengan minum kalsium tadi berupa susu. Nanti pada saat kita sakit-sakit itu bisa ditopang dengan olahraga dengan ini supaya ototnya kuat, supaya dagingnya kuat. Jadi pada saat tulangnya semakin bermasalah masih bisa ditopang sama tadi itu kaki kita. Terus yang selanjutnya Bu jadi di betis kita itu ada namanya soleus Bu, jantung kedua. Jadi kalau kita olahraga itu baik buat jantung kita juga. Itu. Jadi itu selanjutnya juga berjemur punggung tiap pagi itu untuk vitamin D antara jam 8 sampai jam 10 10 menit aja. Intinya adalah olahraga sama pola makan. Jadi pola makannya makanan-makanan yang mulai merusak tubuh kita mulai dikurangi, perbanyak sayur buah. Pola makan yang bagus gimana? 50% adalah sayur buah, 25% adalah karbohidrat, yang selanjutnya adalah lauk pauk. Jadi kalau karbohidrat tidak harus nasi bisa kentang, bisa umbi-umbian. Jadi kalau sekarang sudah mulai sakit-sakitan, ayo pola makannya dirubah. Hindari sebisa mungkin nasi, kalau bisa gantinya apa? Gantinya adalah yang polo pendem yang direbus. Itu. Baik. Terima kasih Mitra Muslim. Sebelum ke penelpon dan sebelum kita jeda, Ustadz ada pertanyaan, apakah darah tinggi itu boleh makan daging sedikit Ustadz? Posisinya beliau sudah berada mungkin tidak bisa bergerak Ustadz ya. Ada sebagian anggota yang tidak bisa digerakkan atau lumpuh Ustadz, usianya sekitar 50 tahunan. Kemudian seorang wanita Ustadz, apakah makan daging sedikit itu boleh Ustadz? Karena kemarin makan daging sedikit kok langsung sakit sampai sekarang Ustadz. Nah itu nanti kita jawab setelah jeda Ustadz di malam hari ini. Penelpon nanti bisa lanjut selepas pariwara berikut ini. Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.
Ketika dakwah mengudara, ada ribuan telinga yang mendengar ayat Al-Quran. Kajian Islam, nasihat kehidupan. قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما فله مثل أجره. وها نحن في مؤسسة تمان زكاة نقومها على تنفيذ هذا المشروع المبارك العظيم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا النازحين المكلومين في مخيمات النزوح. فمن هنا حق لنا أن نقول لمؤسسة تمان زكاة تمان زكاة أطعمكم الله من ثمار الجنة كما أطعمتم أطفالنا وفقراءنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ موسم العفو أوان الرحمة، فرصة العمر زمان العمل، مركب يعلوه نور الهيبة، قد تجلى فيها. شكرا تمان زكاة، بارك الله فيكم ورمضان كريم. شكرا شعب اندونيسيا وبارك الله فيكم. نشكر الشعب الاندونيسي الوجبات ويخلف عليهم وشكرا عليهم. شكرا تمام زكاة على الوجه. واسكبي في القلب نورا Anda sedang mengikuti majelis ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Terima kasih mitra muslim, masih bersama di Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat, dan kita masih bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Anda bisa sambung nanti ke WA-nya beliau dan juga bisa mereservasi ya untuk pengobatan, termasuk bisa berkonsultasi di 087756999337. Dibuka setiap hari mitra muslim, satu hari sebelumnya bisa reservasi, termasuk diantaranya ketika ingin berbekam dan juga berkonsultasi tentang kesehatan ya. Ada beberapa tadi yang sudah mengirimkan penjelasan, nanti bisa langsung WA ke sana saja, termasuk dari Ibu Rupiah ya, yang hasil foto operasinya nanti bisa dikirimkan ke nomornya Ustadz Ahmad Nidom atau bersama timnya beliau nanti akan dipelajari terlebih dahulu. Baik Ustadz, sebelum ke penelpon, tadi sempat ada pertanyaan apakah darah tinggi itu bisa untuk memakan daging walaupun sedikit Ustadz? Oke, Bu siapa tadi ini? Tidak menyebutkan nama. Ya, sebenarnya masih muda loh, 50 loh. 50 Ustadz, ya. 50, ini baik tekanan darahnya udah tinggi nih, tekanan darah tinggi, terus akhirnya makan daging. Cuman dagingnya kan nggak tahu ini, dagingnya dipilih yang mana nih, yang daging biasanya yang tidak dianjurkan itu kalau sudah tekanan darah tinggi, tidak dianjurkan adalah minum konsumsi daging-daging yang yang bergajing ya. Jadi bergajing karena itu mengandung lemak jenuh, atau bisa jadi dagingnya adalah yang ini mas jeruan sama kulit, itu mengandung kolesterol jahat. Jadi di situ. Jadi pertanyaannya yang dimakan yang mana dulu ini?
yang dimakan yang bagian apa? Wah. Itu. Terus yang kedua Sukanya. tuh biasanya nggih nanti sebenarnya kalau daging-daging makan biasanya enggak apa-apa sebenarnya kalau kita kondisi normal nggih. Nanti biasanya dicampur sama ini apa namanya kecap, sama santan dan sebagainya, garam, dikasih garam. Jadi salah satu pemicu dari tekanan darah tinggi biasanya adalah kebanyakan garam, makanan mengandung garam. Jadi itu kalau di Departemen Kesehatan itu yang diizinkan adalah 20 gram per hari. Jadi kemungkinan Bu apa namanya jenengan ini tadi itu jadi dagingnya itu kemungkinan yang bergazi atau berlemak atau mengandung jeroan sama kulit. Terus bisa jadi pada proses pemasakannya bisa jadi mungkin dicampur sama kecap atau dicampur sama garamnya. Jadi yang bermasalahnya di situ. Itu kemungkinan nggih. Sebenarnya bisa diatasi boleh. Jadi kalau jenengan mau konsumsi apa namanya mau konsumsi untuk yang tadi itu yang berlemak-lemak untuk menetralkan kolesterol asam jahatnya jenengan nanti diimbangi dengan makan acar Bu. Jadi acar, bisa mentimun, bisa lemon juga. Jadi terus juga bisa dikini juga ketumbar. Jadi nanti ambil ketumbar 1 jumput terus dimasukkan ke dalam air panas nanti diminum sehari 2 kali insya Allah hari ketiga turun okay. Itu jadi nanti kalau cari ketumbar yang warnanya coklat yang coklat yang organik. Jadi nanti kalau jenengan belinya yang di tukang sayur itu rata-rata warnanya sudah warna kuning biasanya udah dikasih bleaching atau apa namanya pemutih. Jadi cari yang masih warnanya coklat namanya ketumbar organik gitu. Nanti selanjutnya kalau memang ini tensinya belum turun-turun nanti jenengan dibekam sama di Fasdu. Baik terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya singkat, Ustadz, kalau susu kambing dicampur sama serai sama jahe bolehkah Ustadz? Boleh. Asal gulanya ada takarannya tadi Ustadz. Oke, takarannya kalau misalkan makanya kan di tiap bulan itu rutinkan cek asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Jadi kalau misalkan kadar gulanya sudah tinggi ya jangan ditambah gula lagi. Itu kalau misalkan kadar gula rendah boleh ditambah. Jadi kita tinggal ibarat kayak orang otak-atik gitu Mas. Otak-atik kan. Jadi yang tinggi yang menyeimbangkan aja, yang tinggi diturunkan, yang turun dinaikkan. Udah gitu aja sebenarnya. Makanya kan Ustadz Idham pernah ngelarang, enggak ngelarang. Saya enggak pernah ngelarang kok. Jadi kalau sudah tinggi ya jangan makan yang berbahaya gitu kan. Jadi semua boleh dimakan kalau jenengan sehat. Kalau jenengan enggak sehat ya dikurangi makanannya gitu. Jangan dipotong-potong nanti enggak. Ini kalau dengarkan Ustadz Idham dilarang, enggak pernah ngelarang. Termasuk ada yang bertanya ini Ustadz dari Bu Siti Rumia dari Gresik. Wah, kalau makan tape di usia 60 tahun apakah boleh Ustadz? Boleh saja. Boleh, karena itu mengandung probiotik Ibu. Jadi kalau jenengan kebanyakan makan ayam potong pakai ayam potong itu kebanyakan mengandung antibiotik. Makanan-makanan yang mengandung antibiotik, jenengan kebanyakan minum obat antibiotik itu membuat bakteri dalam tubuh kita mati. Nanti salah satu penyebab kanker itu ya gitu, karena tidak ada imunitas tubuh kita, penyakit mudah masuk. Jadi untuk mengembalikan bakteri dalam tubuh kita yang mati karena kebanyakan makan atau konsumsi antibiotik, apa yang dilakukan? Perbanyak makanan yang difermentasi. Contohnya apa tadi? Tape, tempe, brem, kombucha, kefir dan sebagainya. Jadi yang semua difermentasi itu bagus Ibu. Cuka, itu bagus. Itu untuk mengembalikan. Baik, pada telepon berikutnya sudah menunggu dari WA. Assalamualaikum. Baik. Ternyata terputus ya Mitra Muslim, nanti bisa sambung kembali. Assalamualaikum. Bu Majid dari Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Bapak Dokter. Dalam badan Indonesia, ketidakjujuran apakah juga menyebabkan penyakit? Ketidakjujuran apakah juga menyebabkan penyakit? Bu. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebabkan ketidakjujuran itu menyebabkan penyakit juga Bu. Nanti hubungannya dengan hati Nanti kalau hati itu nanti hubungannya dengan hormon kortisol. Baik. Lanjut WA. Tadi sempat sambung, ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Pak Panti di Sidoarjo. Ibu Panti dari Sidoarjo. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya Ibu Fanti, umur saya sudah 85 tahun. Masya Allah. Tiap malam itu sering buang air kecil sampai 5 kali. Apakah ada obatnya Ustadz? Yang kedua, apakah boleh minum suplemen Squalene itu tiap hari? Boleh apa enggak? Sekian, terima kasih. Sebentar Ibu Panti, sebentar. Nggih, jangan dulu Ibu, nggih. Ada pertanyaan Ustaz? Tadi apa Bu? Minum apa? Squalene. Multivitamin. Iya, suplemen Squalene, salmon fish liver oil itu. Oh, gitu. Baik, nggih. Itu saja pertanyaan nggih, Bu Panti. Iya, Bu Panti, iya. Oke, nggih. Ditunggu di radio nggih, Ibu. Iya. Terima kasih Bu Fanti. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Usia beliau 85 tahun, Ustaz. Sering buang air kecil, Ustaz tadi. Jadi kalau buang air kecil, Bu, itu berhubungan dengan infeksi saluran kemih, Bu. Infeksi saluran kemih, nanti jenengan bisa konsumsi kumis kucing sama kecibeling, Ibu. Jadi herbalnya nanti cari di online atau dimanapun, nggih. Nanti ada kalau jenengan sekeliling jenengan ada yang namanya kumis kucing, kecibeling, itu dikonsumsi, dibuat teh, nggih. Terus bisa dibuat teh, bisa dibuat kapsul, nggih. Terus nanti kalau suplemen boleh, tapi yang kalau bisa Bu, suplemen yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah habatus saudah. Habatus, jadi minyak VCO, minyak habatus sauda, minyak zaitun, nah itu bagus. Jadi kan kalau jangan ini suplemen, coba lihat dulu deh isinya apa, kandungannya apa. Kalau memang itu kandungannya tidak ada bahan kimia obat, silakan diminum, ya. Terus tapi kalau misalkan diminum pun, kalau misalkan dalam jangka 3 hari kok nggak memberikan efek, ya sudah dihentikan. Jadi jangan ganti yang alami seperti minyak zaitun, minyak habatus sauda, minyak VCO, oke. Oke, baik. Kemudian dari YouTube sambil berbagi, Ustadz dari akun Awanrit ya. Apakah alergi obat pereda nyeri berupa gatal, menahun, dan ruam hitam pada kulit setiap kali konsumsi pereda nyeri itu bisa diobati Ustadz Nidham atau selamanya tidak bisa konsumsi pereda nyerinya? Pereda nyeri apa ini sakitnya? Jadi kalau gatal nggak tadi gatal nggak? Gatal-gatal menahun, Ustaz. Gatal-gatal menahun. Gatal-gatal itu banyak. Jadi penyebabnya sakit paru-paru itu gatal, sakit liver itu gatal, ginjalnya bermasalah juga gatal, diabetes tinggi itu juga gatal, terus autoimun itu juga gatal, terus banyak faktor lah, bisa virus, bisa bakteri macam-macam. Jadi kita harus tahu dulu gatalnya ini apa, minimal ada 2-3 penyebab tanda-tanda lainnya, nanti baru bisa saya komentar. Yang jelas ini usia berapa tadi Mas? Nggak disebutin tidak disebutkan. Nggak disebutin. Ini kalau masih muda-muda tidurnya jam berapa? Kalau jenengan tidurnya masih sering begadang, yang terjadi adalah tadi itu livernya bermasalah. Nanti tanda-tandanya apa? Biasanya matanya kuning, kulitnya kuning, itu tanda-tanda dari livernya bermasalah. Oke, dilengkapi dulu datanya Mas. Jadi nanti kalau saya bisa komentar selanjutnya. Kemudian berikutnya, Ibu Umi dari Sedati, di tempat beliau ada wabah cikungunya, di mana nyeri di badan itu sampai 3 minggu dan bergiliran Ustadz ya, kayak menular. Apakah sama penyembuhan batuk, penyembuhan cikungunya itu sama Ustadz ya? Ada persamaannya kah Ustadz? Ada batas waktunya, dan kalau belum sampai waktunya dinyatakan belum sembuh itu bagaimana Ustadz? Cikungunya, jadi cikungunya Bu nanti coba di sini dulu nggih, coba jenengan ambil minyak habatus sauda, nanti dicampur sama batok kelapa nggih, arang batok kelapa, nanti dimasak sampai mendidih, nanti dioleskan sama diminumkan, itu dicoba dulu nggih. Nggih. Batok kelapa sama habatus sauda, minyak nggih, berupa minyak, nanti dicampur. Terus digoreng itu sampai mendidih, nanti dioleskan sama diminum, lihat efeknya dulu. Terima kasih. Kemudian Bu Wardah dari Sidoarjo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dhani. Mau nanya, ini alhamdulillah diterima, bisa masuk. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz mau nanya, apa daun ketumbar itu bisa menegangkan mata.
Itu Ustaz. Terus apalagi mata minus Ibu maksudnya? Enggak. Biar enggak gampang enggak gampang, biar enggak terang gitu loh. Bukan terang. Minus, masih kelihatan. Itu katanya banyak makan sayur daun ketumbar. Daun ketumbar padahal ya sukar ya mahal ya Ustaz. Terus biasanya dipakai sambosa itu orang India Ustaz ya. Iya. Terus kalau buahnya zaitun itu untuk apa Ustadz? Kan dijual itu ya. Di tempat toko-toko yang kayak di Ampel apa itu buah zaitun. Kalau minyaknya kan bisa diminum ya Ustadz tadi cerita ya. Terus kalau buahnya kan dijual untuk supaya apa ya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wardah dari Sidoarjo. Tapi kita jeda dulu Ustadz. Nanti insya Allah kita jawab di segmen terakhir. Kami akan segera kembali. Ju'un yazdadu yawman ba'da yawm wa alamun وحصار ودمار لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا والناس ما زالت لعون الناس تشتاق آفاق هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا رسم ابتسامته على وجه الحياة ومضى قلب الذي أعطى بحب عطائه نبضا أبشر بعون الناس نحن الحياة كغيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا يروي الظما الحياة كغيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا يروي الظما نحن الحياة ونورنا عم الفضاء لجميع من في ظلمة الدنيا مضى جاب الحياة مفتشا عن نفسه فرأى بريق البذل منها أو مضى وانهض وآثر لا تكن متجهما طوبى. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, segmen terakhir Majelis Ilmu malam hari ini dipersembahkan oleh Lastaman Zakat dan masih bersama Ibu Nabai Holistic Care. Anda bisa konsultasi lebih lanjut di 0877 5699 9337. WA saja ke Suara Muslim, nanti kami akan bantu Mitra Muslim dan tentu bisa konsultasi berbagai macam penyakit ya, termasuk ada stroke, gagal ginjal, diabetes, jantung, paru-paru. Dan jam bukanya 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Di Jalan Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Nanti kami akan informasikan kontaknya kalau bisa WA ke Radio Suara Muslim lebih mudahnya Mitra Muslim. Tadi Bu Wardah dari Sidoarjo Ustaz menanyakan daun ketumbar Ustaz kalau nggak salah Daun ketumbar Ibu. Daun ketumbar tadi kan untuk apa Ustaz ya? Daun ketumbar untuk manfaatnya ketika dimakan, di sayur atau di apa itu membuat pandangan lebih cerah Ustaz, apa kebenar? Jadi kalau yang berhubungan dengan ini Bu, ketumbar itu lebih kecenderungan untuk kadar gula.
tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung sama pencernaan. Jadi lebih kecenderungan ke ini nggih, peredaran darah sama pencernaan kalau ketumbar nggih. Jadi kalau yang berhubungan dengan untuk mata itu adalah kunyit, bunga telang, daun kelor. Terus kalau sama ini juga wortel. Terus kalau jenengan kepengen untuk membersihkan mata, bisa membuat obat mata dengan cara apa? Daun kitolot Ibu. Jadi daun kitolot nanti dicampur dengan air zam-zam, nanti dibiarkan terpapar malam hari sampai berembun, nanti itu bisa dipakai untuk membuat obat mata. Oke, baik, terima kasih. Terus nanti tadi ada buah zaitun Kalau buah zaitun itu biasanya lebih untuk menangkal radikal bebas, jadi lebih banyak untuk kolesterol, terus untuk lemak sehat dan vitamin E juga. Oke, baik. Kemudian berikutnya Bu Ainur dari Gersik juga menyapa Bu Teddy Muniroh, terima kasih. Kemudian Bu Aini kalau nggak salah ya. Untuk sakit lambung, adakah ada hubungannya dengan gigi berlubang Ustadz ya? Untuk konsumsi makanan yang berfermentasi yang bagus apa ketika ada penyakit dengan masalah lambung Ustadz? Kalau lambung Bu, biasanya kan ini kalau nanti lambung itu biasanya berhubungan lebih kecenderungan karena faktor pikiran ya. Jadi kalau sakit gigi itu kan biasanya sakit semua badan, sakit semua. Nah itu nanti biasanya efeknya adalah kepikiran, nanti efeknya was-was macam itu biasanya nanti asam lambungnya naik. Jadi kalau untuk obat-obat herbalnya yang kalau di Rasulullah itu adalah bubur gandum plus sayuran. Itu yang dianjurkan Rasulullah ya. Tapi kalau di Indonesia jangan bubur apapun boleh. Bisa jadi bubur kanji kalau bagus, bubur kanji, terus sama ini pisang klothok, tapi yang masih mentah karena itu nanti yang getahnya itu yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung, bisa jadi saya lupa ini umbi rambat itu yang masih mentah juga bisa dikonsumsi, itu. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya sakit stroke ringan, mungkin beliau ini mengidap sakit stroke ringan Ustaz, tapi tetap dibuat aktivitas sedikit-sedikit Ustaz. Sudah hampir 2 tahun berjalan, minum ramuan apapun kok belum ngefek sama sekali untuk bisa menjadikan stroke-nya itu hilang sama sekali Ustaz. Bapaknya sudah bekam hasil belum? Nah ini apakah sudah bekam Bapak Arianto atau Pak Irham atau Ibu ini? Kalau belum Ustaz? Jadi stroke itu terjadi karena ada penyumbatan di pembuluh darah. Jadi penyumbatan biasanya disebabkan karena kolesterol tinggi. Jadi kalau kolesterol tinggi itu menumpuk, bisa jadi karena ada kadar gula tinggi, kolesterol tinggi. Yang terjadi kalau pembuluh darahnya sampai mampet, terjadi aliran darah tidak lancar. Nah, penyebabnya ada 2 kemungkinan. Bisa jadi karena ginjalnya mulai bermasalah. Yang kedua bisa jadi karena tidurnya kemalaman berhubungan dengan liver. Jadi kalau tadi ini usianya berapa Pak? Usianya belum disebutkan. Jadi harus tahu dulu jenengan harus cek dulu kolesterolnya berapa, tekanan darah tingginya berapa, asam uratnya. Jadi 4 sekawan itu asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah wajib diketahui dulu. Jadi tiap bulan wajib jenengan untuk ngecek itu. Nanti yang harus dilakukan apa tiap bulan? Yang diwajibkan oleh Rasulullah adalah disuruh bekam. Sebagaimana hadisnya, dibekam ada kesembuhan dan berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah, maka semua penyakit hilang. Itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan organ ginjal. Jadi setelah usia 40, fungsi ginjal kita sudah menurun. Jadi kalau menurun, akhirnya tidak semua dari darah kotor itu bisa dibuang lewat urin. Ada sebagian bisa dibuang, ada sebagian lagi masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi yang masuk ke dalam persendian itu asam urat, yang masuk ke dalam pembuluh darah kolesterol. Jadi kalau kolesterolnya kebanyakan, yang terjadi adalah penyumbatan. Jadi harus tahu dulu asam uratnya berapa, kolesterol berapa, tekanan darah berapa, itu harus dicek dulu Pak. Jadi kalau jenengan hanya mengandalkan obat, tidak tahu parameternya, ini yang bermasalah di mana ya, jenengan tidak akan pernah sembuh-sembuh. Jadi minimal ada parameter 4 sekawan asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah itu wajib jenengan harus cek, ketahui. Nanti yang mana bermasalah itu yang diperbaiki. Nah nanti rutin kan adalah bekam fasdu. Selanjutnya juga jenengan kalau bisa usahakan tiap pagi berjemur punggung 10 menit. Jadi khusus yang stroke wajibkan diri jenengan untuk
berjemur punggung selama 10 menit antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Yang kedua, usahakan juga jenengan olahraga, usahakan jalan kaki minimal nggih. Nggih itu dulu. Oke, baik. Terima kasih dan terima kasih juga mitra muslim. Berikutnya Ustaz nggih, apakah benar kayu manis bisa menghentikan darah haid Ustaz? Kayu manis. Nggih. Kayu manis. Saya belum ini Bu, belum bisa komentar dulu nggih kayu manis. Tapi yang jelas untuk kayu manis itu biasanya bagus untuk diabetes biasanya nggih. Nggih. Oke, kemudian juga mitra muslim yang bergabung tadi dari YouTube menyampaikan gatal-gatalnya itu karena alergi obat pereda nyeri Ustaz. Jadi ketika minum obat pereda nyeri kemudian bisa gatal-gatal, akhirnya dia nggak bisa minum obat pereda nyerinya tadi Ustaz. Ya, kalau memang itu penyebabnya ya dihentikan. Ya, jadi kalau itu kalau jenengan minum itu tambah perih ya dihentikan. Tapi kan masalahnya setelah itu dihentikan, itunya kambuh lagi enggak? Gatal-gatalnya masih ada enggak? Nah, itu kalau gatal-gatalnya masih ada, perilaku jenengan jam berapa tidurnya? Terus kalau misalkan tidurnya udah bener nggih, udah jam 11 udah tidur lah, apakah ada organ lain? Tadi udah di awal disebutkan. Jadi gatal-gatal itu banyak faktor. Bisa jadi karena paru-parunya bermasalah, bisa jadi karena livernya bermasalah, bisa jadi karena ginjalnya bermasalah, bisa karena kadar gulanya juga bermasalah, atau bisa jadi karena ada infeksi, adanya bakteri, adanya virus. Jadi harus tahu dulu. Kok sampai ini bertahun-tahun kok masalah, kok nggak sembuh-sembuh, apa triggernya, apa penyebabnya apa. Jadi harus dilengkapi dulu Mas. Jadi nggak bisa langsung gatel diobati. Ya kalau sudah diobati sampai seminggu kok nggak sembuh, ya sudah mulai curiga. Berarti penyakitnya nggak di sini. Itu. Ada yang lainnya. Iya, gitu. Oke, baik. Ibu Umi Desedati sudah kami jawab tadi, mungkin bisa diputar kembali di channel YouTube-nya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya, ada batok kelapa dan lain sebagainya. Tadi sudah dijawab insya Allah. Kemudian juga mitra muslim, Bu Teddy Muniro juga terima kasih. Dan penelpon masih terus berdering, tapi karena keterbatasan waktu, meskipun 1,5 jam tetap kurang Ustadz ya. Untuk mitra muslim ya, ini kayaknya sudah luar biasa Ustadz, sudah capek ini. Harus dibuat penasaran ya Mas. Nah selengkapnya nanti bisa konsultasi mitra muslim, lengkapnya ke Tibun Nabawi Holistic Care, nomornya admin bisa di save 0877 5699 9337, atau bisa langsung datang ke Jalan Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Bukanya pagi sampai sore, pagi sampai malam, mitra muslim bisa reservasi terlebih dahulu. Sebagai penutup sambil dijelaskan Ustadz di depan itu apa Ustadz manfaatnya? Nggih, mitra muslim yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan ini selain kami menjelaskan tentang penyebab-penyebab anemia, nggih, kami juga memberikan solusinya. Jadi bagi mitra muslim yang memang mengalami misalkan nggih, terutama yang memang butuh ini nggih, butuh untuk menyembuhkan anemia itu biasanya yang ini Mas, orang kanker. Tadi yang kanker nggih. Biasanya kanker sama gagal ginjal itu biasanya memang badannya lemas dan itu memang butuh suplemen atau herbal yang untuk mengembalikan kadar gula, mengembalikan dari darah merahnya. Jadi pada kesempatan ini kami memberikan workshop. Jadi mungkin minggu depan Jadi minggu depan kami memberikan workshop untuk membuat madu anemia. Jadi fungsinya apa? Untuk membantu yang memang sakit gagal ginjal, yang sakit kanker itu supaya tidak mengeluarkan biaya banyak, karena untuk gagal ginjal sama kanker itu pengobatannya mahal banget Mas. Saya tahu mahal dan itu uang yang dikeluarkan nggak sedikit, supaya jenengan tidak terbebani dengan biaya yang tidak sedikit tadi itu, jenengan bisa membuat madunya sendiri di rumah. Nah itu fungsinya untuk membantu meringankan beban biaya pengobatan, karena untuk pengobatan ginjal sama kanker itu minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan itu butuh biaya nggak sedikit. Jadi kami memberikan pelatihan membuat madu anemia yang insya Allah kami selenggarakan pada tanggal 13 Juni ya, minggu depan, hari Sabtu. Hari Sabtu kami buka 2 kelas online sama offline. Jadi kalau yang itu jamnya jam 9 pagi sampai jam 11
siang. Ya, jadi 2 jam. Jadi kita diajari membuat membuat madu anemia. Kita diajari tentang penyebab-penyebab penyakit-penyakit tentang anemia. Terus nanti diajari juga caranya hitung-hitungan cara membuat madu anemia kalau misalkan mau dijual lagi. Gitu. Jadi jam 9 sampai jam 11 itu nanti ada 2 kelas offline sama online. Jadi yang kelas offline itu silakan datang ke tempat kami. Terus ada bisaronya Bu nggih. Jadi kalau bisaronya itu 199.000 per kelas nggih. Jadi ini karena memang kita ada timnya yang menyiapkan segala macamnya. Jadi itu biaya untuk bisaronya dari tim. Jadi kalau yang untuk kelas online itu nanti pengobatan lewat kelasnya lewat Zoom itu biayanya 99.000. Itu nanti semua peserta akan dapatkan modul tentang berupa PDF, cara membuat madu anemia, terus cara hitungan biayanya, produksinya gimana, nanti penyebabnya penyakit anemia apa aja, nanti jelaskan semua. Terus nanti juga dapat rekaman. Nah, rekaman selama proses Zoom itu nanti dapat rekaman, nanti dapat sertifikat untuk pembuatan proses pokok jamaah itu. Nggih. Baik. Selengkapnya Mitra Muslim nanti bisa WA ke Suara Muslim atau ke nomor Tibun Nabi Holistic Care di 0877 5699 9337. Terima kasih Ustadz Ahmad Nidom, semoga sehat walafiat selalu Ustadz dan berkah untuk ilmunya yang sudah di-sharekan kepada Mitra Muslim. Dan ada yang tanya flyer untuk pelatihan madu anemia tadi Ustadz. Nanti mau di-share Ustadz ya. Nanti bisa ini Bu di tempat kami di WhatsApp kami ada semua itu udah. Oke. Baik, nanti kami share nomornya Ustadz ke Ibu Ani. Tentu lebih terjangkau Mitra Muslim karena kalau beli dan itu membutuhkan beli beberapa kali dan itu sudah lebih dari 100.000 Ustadz. Boleh, betul 150 dan pelatihannya kalau Zoom 100, kalau datang karena praktek secara langsung 195 tadi kalau 199 200 nggih. Nanti dapat snack juga, dapat herbal juga, dicek juga semua penyakitnya juga. Asam auratnya full. Auratnya maksudnya nggih. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Dani Rahmati Mitra Muslim, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf mungkin ada yang terlewat untuk tidak terjawab, tapi silakan nanti bisa diputar kembali tayangan ulangnya di channel YouTube Suara Muslim TV. Insya Allah beberapa pertanyaan ada yang sama, jadi perwakilan yang kami sudah jawabkan semoga bisa menjawab Mitra Muslim yang sudah panjenengan cari jawabannya tadi. Saya Dani Rahmati Muhammad Azhar sebagai videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.